Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian lagi nonton video ini. Nah, di video ini kita akan bahas mengenai strategi pembelajaran IPS pada pembelajaran tematik. Diampung oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan oleh Sherly Fitri Veronica. Analisis pembelajaran IPS tematik. Depdiknas 2007 menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk menggantikan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Model pembelajaran IPS. 1. Model integritas berdasarkan topik. Dalam pembelajaran IPS, keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misal kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi penduduk dalam yang dikembangkan dan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam IPS. Kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik, geografis yang tercakup dalam disiplin geografis. Selanjutnya, nomor 2, model integritas berdasarkan potensi. Utama keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Sebagai contoh, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam kebudayaan Bali, dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis, kronologis, dan kesulitan serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Selanjutnya, nomor 3, model integritas berdasarkan permasalahan. Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada, contohnya adalah tenaga kerja Indonesia. Pada pembelajaran terpadu tenaga kerja Indonesia ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor geografis, ekonomi, sosial, dan historis. Oke, selanjutnya mengenai penerapan pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS di SD. Pelaksanaan pembelajaran tematik IPS di sekolah harus didasarkan pada rambu-rambu umum yang dikemukakan Depdiknas 2007 sebagai berikut. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas sementara pada kelas yang sama. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksa, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Selanjutnya, mengenai perencanaan pembelajaran tematik. 1. Pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan kompetensi dasar dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi. 2. Pengembangan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema pada dasarnya adalah kegiatan menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. 3. Pengembangan silabus hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.
dijadikannya dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman, belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Yang keempat, penyusunan rencana pelaksanaan. Pembelajaran RPP untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran guru perlu menyusun RPP. Ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran tematik. 1. Kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan dilakukan terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik atau learning experiences. 3. Kegiatan penutup. Tahap terakhir adalah melaksanakan kegiatan penutup. Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menanamkan beberapa contoh kegiatan akhir atau penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, penilaian pembelajaran tematik. Tujuan penilaian pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2007 adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan. 2. Memperoleh umpan balik bagi guru untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pembelajaran maupun efektivitas pembelajaran. 3. Memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. 4. Sebagai acuan dalam menentukan rancangan tindakan lanjut atau remedial, pengayaan, dan pemantapan. Oke, sekian, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.